Halo semua. Oke, langsung aja ya. Jadi pada malam kali ini kita bakal belajar tentang stoikiometri sama asam basa. Nah, yang pertama kita langsung ke stoikiometri. Next. Nah, sebenarnya stoikiometri itu bab yang paling gampang dan paling dasar di kimia. Dan biasanya itu bakal jadi dasar soal-soal yang lainnya kayak sifat koligatif, itu juga banyak yang pakai stoikiometri. Nah, stoikiometri sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari kuantitas produk dan reaktan dalam reaksi kimia. Nah, suatu reaksi kimia ini bisa disebut sebagai stoikiometri kalau reaktannya itu habis bereaksi. Terus, stoikiometri ini berdasarkan pada hukum-hukum dasar kimia. Mohon maaf, di sini aku lupa nyantumin hukum dasarnya, jadi bisa aku bacain langsung. Jadi hukumnya itu ada 5. Yang pertama ada hukum kekekalan massa oleh Lavoisier, itu dalam sistem tertutup, massa zat sebelum bereaksi sama dengan massa zat setelah bereaksi. Terus yang kedua ada hukum perbandingan tetap, itu miliknya Proust, berbunyi perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Kemudian ada hukum perbandingan berganda, itu berbunyi jika dua unsur membentuk dua atau lebih senyawa, jika salah satu tetap, perbandingan unsur yang lain bulat dan sederhana. Terus ada hukum perbandingan volume milik Gay-Lussac, itu berbunyi pada tekanan dan suhu yang sama, volume gas bereaksi bulat dan sederhana. Terus ada hukum Avogadro, itu pada suhu dan tekanan yang sama, gas yang bervolume sama memiliki mol yang sama, atau nanti biasanya itu berbunyi misal suatu gas A yang berapa mol itu volumenya berapa. Nah, nanti kita suruh nyari tuh berapa mol dari gas yang diketahui volumenya. Next. Oke, yang pertama di sini ada konsep mol. Kayaknya ini juga udah pada tahu sih, ini kayak dasar banget gitu. Konsep mol itu ada tiga rumus buat nyari mol. Yang pertama itu gram per mr atau massa molekul relatif. Yang kedua molaritas dikalikan volume. Kemudian ada jumlah partikel dibagi L. L di sini itu disebut sebagai bilangan Avogadro. Nah, bilangan Avogadro ini besarnya 6,2 dikalikan 10 pangkat 23. Next. Nah, di sini ada contoh soalnya nih. Misal soalnya itu jumlah partikel atom oksigen yang ada dalam 64 gram SO2 adalah, nah kita tuh suruh nyari jumlah partikel dari oksigen yang ada dalam SO2. Nah, tadi kan rumusnya N itu jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Karena di sini soalnya itu jumlah partikel, berapakah jumlah partikel? Jadi kita nyarinya bilangan Avogadro dikaliin N. Terus ini apa sih? Kok ada ini? Padahal tadi di rumus nggak ada gitu kan. Nah, ini namanya sigma. Sigma di sini tuh kenapa di sini ada sigma? Soalnya di sini oksigennya itu nggak cuma satu, di sini kan SO2, berarti oksigennya itu 2. Nah, sigma ini adalah jumlah unsur tersebut yang ada dalam suatu senyawa. Terus kita tinggal masukin rumus. Jumlah partikelnya sama dengan sigma. Sigmanya kan oksigennya ada 2, dikaliin N atau molal. Maksudnya mol. Mol di sini hitungnya pakai gram per mr. Gramnya 64, terus mr-nya 32 ditambah 16 kali 2, berarti kan 64 juga. Berarti 2 dikali 64 per 64 dikaliin sama bilangan Avogadro tadi, 6,2 dikali 10 pangkat 23. Terus hasilnya ini. Ini masih basic banget sih. Next. Terus yang kedua ada volume gas. Nah, di sini volume gas itu ada 3 keadaan nih. Ada keadaan STP, ideal, dan kondisi gas lain. Kalau keadaan STP itu berada di 0 derajat dan 1 atm. Rumusnya itu V sama dengan N dikalikan 22,4 liter. Nah, kenapa 22,4? Karena volume gas pada keadaan standar itu 22,4 liter. Terus yang kedua ada keadaan ideal, itu kita bisa cari rumusnya pakai PVNRT. Ini udah sering banget sih, pasti didengar. Dengan P-nya itu tekanan, di mana 1 atm sama dengan 76 cm Hg. Kemudian volumenya dalam liter, sama dengan mol dikaliin R. R di sini tuh bisa beda-beda.
tergantung yang buat soalnya. Kadang ada yang 0,08, ada juga yang 0,082. Terus suhu di sini kita harus konversiin dulu ke Kelvin. Terus kondisi gas lain, di sini kondisi gas lain ini mengacu pada hukum Avogadro, di mana perbandingan gas-gas yang jumlah molnya sama memiliki volume yang sama. Jadi rumus aslinya itu V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Terus kita bisa dapatkan rumus N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Next. Nah, ini salah satu contoh penerapan dari hukum Avogadro tadi ya, yaitu air sebanyak 250 ml. Tentukan jumlah partikel uap. Partikel uap di sini yang dimaksud adalah H2O, di mana gas CO2 bermasa 2,2 gram mempunyai volume 500 ml pada kondisi yang sama. Nah, kita analisis dulu apa aja yang sudah diketahui. Yang pertama ada pH2O itu 250 ml, kemudian ada MCO2 atau massa dari CO2-nya 2,2 gram, terus ada volume CO2 itu 500 ml. Nah, karena di sini kan nggak ada rumus yang pakai massa ya, kita harus ubah dulu dalam bentuk mol. Caranya gram per mr sama kayak tadi, 2,2 dibagi sama mr-nya CO2 itu 44, hasilnya 0,05. Terus ntar kita tinggal masukin nih ke rumus yang N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Terus kan NH2O-nya belum diketahui. Nah, kita misalin X. Jadi X per 250 sama dengan NCO2-nya tadi kan kita udah dapat 0,05 dibagi sama 500. Nah, kita ketemu nih kalau mol H2O-nya sebanyak 0,025 mol. Tapi soalnya di sini kan yang ditanyakan jumlah partikel. Nah, kita masukin lagi ke rumus yang tadi, yaitu N dikaliin L. Yaitu 0,025 dikaliin sama bilangan Avogadro, 6,02 dikali 10 pangkat 23, hasilnya sekian. Next. Terus di sini ada kadar unsur dalam senyawa. Ini tuh buat ngitung persen unsur atau massa suatu unsur di dalam suatu senyawa. Sebenarnya ini rumusnya juga basic banget. Sigma X itu sama kayak tadi, yaitu jumlah unsur tersebut dalam suatu senyawa, terus dikaliin AR-nya, kemudian dibagi MR senyawa, dikalikan massa senyawa. Nah, kalau yang di sini, ini kan persen X. Nah, kalau yang di atas kan massa X. Tinggal yang massa senyawanya kita ganti sama 100%, karena yang ditanyain itu persen X. Next. Kemudian, nah, sebenarnya rumus kimia itu ada 3. Yang pertama, rumus empiris, molekul, sama rumus hidrat, senyawa hidrat. Nah, rumus empiris itu merupakan rumus paling sederhana atau perbandingan terkecil dari suatu senyawa. Terus, kalau rumus molekul itu adalah rumus yang sebenarnya. Nah, kalau misalnya salah satu sudah diketahui, kita bisa pakai rumus MR dikalikan rumus empiris, dikaliin K sama dengan MR dari rumus molekulnya. Kalau rumus hidratnya itu adalah garam dan air. Misalnya CaSO4 dikaliin X2O. Nah, biasanya dalam soal tuh kita suruh nyari tuh X-nya berapa. Nah, caranya itu kita pakai perbandingan mol antara garam dan air. Next. Ini ada contoh buat nyari rumus empiris. Yaitu yang pertama, sebanyak 12 gram senyawa karbon dibakar, ternyata menghasilkan 17,6 gram gas CO2 dan 7,2 gram H2O. Maka rumus empiris gas senyawa tersebut adalah, nah rumus empiris di sini kita bisa dapat dengan perbandingan mol dari unsur-unsur tersebut. Yang pertama, di sini ada massa C. Massa C ini kita bisa cari dengan massa X, rumus massa X tadi, yaitu ARC itu 12, dibagi sama MrCO2 itu 44, dikaliin massa dari CO2, karena di sini kita udah tahu nih massa CO2-nya berapa. Nah, itu didapatkan 4,8 gram. Terus massa H rumusnya juga sama, kayak cari massa C, tetapi di sini kok ada 2, soalnya di dalam H2O jumlah-nya itu kan ada 2, jadi 2 dikaliin ARH dibagi MrH2O dikaliin massa H2O. Itu berarti 2
dikaliin ARH kan 1 ya, terus dibagi 18 dikaliin 7,2. Hasilnya 0,8 gram. Terus ada massa O. Massa O di sini karena kan diketahui sebanyak 12 gram senyawa karbon. Nah, kita udah tahu massa C sama massa H, berarti kalau buat nyari massa O kita nggak harus pakai rumus kayak gini. Kita langsung bisa ngurangin dari total massa ini dikurangi massa C ditambah massa H, ketemu 6,4 gram. Ini step 1, cari masing-masing massa tersebut. Nah, kita langsung lanjut ke step 2, next. Nah, ini maaf kayaknya agak berantakan ini ya. Terus yang kedua ini, kalau kita udah tahu massanya, kita buat dapetin rumus empiris, kita harus tahu perbandingan mol di setiap unsur-unsurnya. Nah, kita tadi udah ketemu kalau massa C itu 4,8. Nah, tapi itu belum bisa dipakai buat perbandingan, karena yang dipakai itu perbandingan mol. Nah, buat cari molnya itu gramnya dibagi sama AR-nya. 4,8 dibagi 12. Terus yang H tadi kan 0,8 gram, AR-nya 1, dan yang O tadi 6,4 gram dengan AR 16. Terus dibagi hasilnya ini, terus kita sederhanain jadi 1 banding 2 banding 1. Jadi rumus empirisnya C-nya 1, H-nya 2, dan O-nya 1. Next. Nah, buat stoichiometry sampai situ dulu. Kita nanti langsung lanjut ke latihan soalnya. Sekarang asam basa sama Mbak Andra. Silahkan. Oke. Aku perkenalan dulu deh. Perkenalkan, nama aku Anggita Devendra Ismail, biasa dipanggil dengan Andra. Aku sekarang lagi belajar di Farmasi UGM. Oke, sekarang kita akan belajar bareng tentang teori asam basa. Yang pertama adalah dari Arrhenius. Menurut Arrhenius itu asam yaitu suatu senyawa yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen. Dan basa menurut Arrhenius itu suatu senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida. Kalau kuncinya di Arrhenius ini, dia itu harus dilarutkan dalam aqueous. Nah, ini ada contoh, ada asam klorida. Dia dilarutkan dalam aqueous, dia akan menghasilkan H3O+. H3O+ ini konvensionalnya dari H+. Nah, kemudian yang dari basa, dia akan menghasilkan OH- apabila dilarutkan dalam aqueous. Di sini ada NH3, dilarutkan dalam aqueous, lalu dia akan menghasilkan ion OH-. Yang kedua ada teori asam basa dari Bronsted-Lowry. Asam menurut beliau ada suatu senyawa yang mampu mendonorkan proton atau H+, atau biasa disebutkan dengan donor proton. Dan yang basa yaitu suatu senyawa yang mampu menerima proton atau H+, atau biasa disebut juga dengan aseptor proton. Lalu yang ketiga ada menurut Lewis. Asam menurut Lewis yaitu suatu senyawa yang mampu menerima elektron atau biasa disebut dengan aseptor elektron. Dan yang basa yaitu suatu senyawa yang mampu memberikan elektron atau biasa disebut juga dengan donor elektron. Nah, di sini aku mungkin akan jelasin sedikit. Ini maksudnya asam Lewis di sini dia ada FeBr3, ada asam FeBr3 plus Br2. Nah, asam menurut Lewis tadi adalah aseptor elektron atau yang menerima elektron. Jadi, sepasang elektron dari Br2 itu akan diberikan kepada asam FeBr3. Sehingga FeBr3 tadi kelebihan elektron. Jadi, menjadi FeBr4-. Dan yang basa, di sini ada NH3 plus HCl. Basa tadi yaitu donor elektron. Maka NH3 itu tadi dia akan mendonorkan sepasang elektronnya kepada HCl sehingga menjadi kekurangan elektron dan menjadi NH4+. Lalu yang sekarang kita ada belajar pH. pH yaitu menunjukkan aktivitas ion hidrogen dalam suatu larutan. Nah, ini persamaannya udah pada tahu lah ya. pH sama dengan memlok konsentrasi ion H+, dan juga pOH sama dengan memlok konsentrasi ion OH-. Nah, kekuatan asam basa kuat. Kekuatan asam basa kuat ini akan terionisasi sempurna, dan di sini ada contoh dari asam kuat dan basa kuat sendiri. Maaf ini kayak rada berantakan ya.
Nah, untuk rumus asam kuatnya sendiri, ion hidrogen sama dengan alkali Na. Sehingga adalah jumlah valensi dari ion asam dan juga dikali molaritas asam. Begitu juga dengan basa kuat. Next, untuk kekuatan asam basa lemah. Nah, kekuatan asam basa lemah ini dia akan basa lemah. Untuk rumusnya sendiri, konsentrasi hidrogen sama dengan akar ketetapan asam kali konsentrasi molaritas dari asamnya sendiri. Terus yang basa lemah juga sama, yaitu konsentrasi ion OH- sama dengan akar dari ketetapan basa dikali molaritas basa. Nah, ini aku ambil dari buku Kimia Organik Fessenden. Ketetapan asam sendiri ini contohnya ya. Itu adalah konsentrasi dari ion asamnya sendiri dikali konsentrasi ion H+ dibagi konsentrasi asam. Nah, lanjut asam kuat basa lemah. Bila keduanya habis digunakan setelah reaksian itu, maka akan digunakan rumus hidrolisis, yaitu kita pakai konsentrasi ion H+ karena yang kuat di sini adalah konsentrasi garamnya. Lalu yang kedua, apabila yang sisa rumus asam kuat dikali valensi asamnya. Yang ketiga, bila yang sisa itu yang basa lemah, maka digunakan atau penyangga. Jadi kalau SMA digunakannya rumus yang ini. Nah, itu berarti konsentrasi ion OH- sama dengan ketetapan basa dikali konsentrasi basa per konsentrasi garamnya. Nah, next. Untuk asam lemah basa kuat sendiri, bila kedua-duanya habis, maka digunakan rumus hidrolisis juga. Di sini kan yang kuat basanya, berarti kita menggunakan konsentrasi ion OH- sama dengan akar kali per ketetapan asam dikali konsentrasi garamnya. Nah, yang kedua, apabila yang sisa itu basanya, maka digunakan rumus basa kuat, yaitu konsentrasi basa kuat dikali valensi basa. Yang ketiga, bila lemah yang sisa, maka digunakan rumus buffer atau penyangga. Ini biasanya dipakai adalah konsentrasi ion H+ sama dengan ketetapan asam dikali konsentrasi dari asam per konsentrasi basa konjugasinya. Kemudian, next, titrasi asam basa. Nah, titrasi sendiri adalah suatu metode untuk menentukan konsentrasi zat di dalam larutan yang didasarkan reaksi asam basa. Di sini ada rumusnya, ada pada tahu lah ya. Ini ada valensi asam dikalikan volume asam dikali konsentrasi asam sama dengan valensi basa dikali volume larutan basa dikali konsentrasi larutan basa. Nah, oke, sekarang kita latihan soal. Nah, yang pertama tadi ada soal di kuisis. Nah, apa yang belum bisa join tadi bisa di-capture dulu soalnya. Di sini ada soalnya berbunyi pemanasan 34,4 gram senyawa hidrat CaSO4 X2O dihasilkan 27,2 gram garam anhidrat CaSO4. Maka rumus hidrat tersebut adalah, jadi di sini kita disuruh nyari berapa tuh X-nya. Nah, next. Oke, ini kayak yang tadi bilangin, kalau kita nyari rumus senyawa hidrat, kita butuh perbandingan mol garam dan mol air. Nah, yang pertama tadi diketahui kalau berat senyawa CaSO4X2O ini 34,4 gram. Dan diketahui bahwa massa CaSO4-nya 27,2 gram. Nah, di sini kita kan yang belum tahu massa 2O-nya. Ketika kita membandingkan mol garam dan mol air, kita butuh massa garamnya, kita sudah tahu 27,2 gram. Terus massa airnya kita dapat dari massa senyawa hidratnya tadi 34,4 gram dikurangin sama massa garamnya 27,2 gram. Kita ketemu 7,2 gram. Nah,
27,2 gram dibagi sama 7,2 gram, karena yang digunakan itu perbandingan molnya. Terus gimana dong berarti? Nah, kita nyarinya pakai rumus molnya dulu. Kita cari tahu mol CaSO4-nya berapa. Nah, rumusnya pakai gram per mr. Gramnya di sini adalah 27,2. Terus dibagi mr-nya CaSO4 itu 136. Terus hasilnya itu 0,2. Terus, nah, kita kan udah dapat tuh mol garamnya sebesar 0,2. Terus kita nyari mol airnya 7,2 dibagi mr airnya, kan 16, H itu 1. Berarti 16 ditambah 2, itu berarti 18. Bentar ya, ada suara. Nah, berarti kita dapat tuh mol airnya itu 0,4. Terus kita bandingin 0,2 dibandingkan 0,4. Disederhanain hasilnya 1/2. Berarti kita bisa simpulkan bahwa X-nya ini adalah 2. Gimana teman-teman? Paham nggak? Atau kecepatan? Atau mungkin ada yang mau ditanyain? Boleh langsung open mic aja ya nanti. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini ada soal sebanyak 75 gram zat dengan rumus empiris CH2ON yang terlarut dalam 500 gram air mendidih pada suhu 100,52 derajat Celcius. Zat tersebut termasuk titik-titik. Nah, ini tuh merupakan salah satu contoh ketika stoikiometri itu digabungkan dengan bab lain. Nah, ini contohnya digabungin sama sifat koligatif. Nah, karena kebanyakan soal stoikio itu nggak mungkin cuma satu cara gitu loh, kayak digabungin sama yang lainnya. Ini contohnya kayak sifat koligatif. Langsung ke pembahasannya. Oke, di sini kita tahu rumus empirisnya kan CH2ON. Itu masanya 75 gram, terus airnya itu 500 gram, mendidih pada suhu 100,52 derajat Celcius. Nah, kita cari delta TB itu dengan 100,52 dikurangi 100, hasilnya 0,52. Nah, kita tahu delta TB ini rumusnya molalitas dikaliin KB. Terus molalitas sendiri itu gimana nyarinya? Itu cara nyarinya gram dari zat terlarutnya dibagi sama mr-nya dikaliin 1000 per P. P ini adalah volume maksudnya pelarutnya, bukan volumenya ya, massa pelarutnya. Itu kita bisa dapat delta TB-nya kan 0,52 sama dengan gramnya tadi 75 gram. Kemudian mr-nya kita belum tahu. Nah, buat nyari n-nya ini kita butuh mr yang di sini, makanya cari mr-nya itu lewat rumus dari delta TB-nya itu. Terus dikaliin 1000 per pelarutnya tadi 500 gram. Dikaliin KB-nya itu 0,52. Tinggal dicoret, ini 2, berarti mr-nya dilempar ke sana. Berarti mr-nya itu 150. Nah, mr 150 ini merupakan mr dari rumus molekul suatu zat tersebut. Jadi itu mr dari rumus sebenarnya gitu loh. Nah, tugasnya kita itu nyari n-nya ini tadi, yang rumus empirisnya. Caranya gimana? Kita hitung dulu mr dari CH2O ini. Berapa? C kan 12. Terus O-nya 16, berarti 28. Ditambah hanya kan ada 2, berarti 30. 30 ini merupakan mr dari rumus empirisnya. Terus dikaliin n sama dengan 150. Nah, n-nya kita dapat 5. Terus pentosa itu apa? Kalau satu zat dinamakan pentosa, berarti itu jumlah atom C-nya itu ada 5. Kalau triosa, berarti jumlah atom T-nya ada 3, dan seterusnya. Paham? Paham. Sip, mantap. Lanjut. Kayaknya ini soalnya kegampangan ya. Besok kita carikannya lebih hot. Terus di sini ada soal terakhir stoikio. Itu sebanyak 44 gram FeS tidak murni direaksikan dengan HCl menurut reaksi FeS ditambah 2 HCl ya ini harusnya menjadi FeCl2 ditambah H2S. Kalau kita lihat di sini berarti reaksinya ini kan udah sempurna ya, Cl-nya udah ada 2, kemudian H-nya juga ada 2. Pada akhir reaksi diperoleh 12 liter gas H2S
Jika pada keadaan 1 mol gas H2S bervolume 30 liter, maka kadar FeS-nya, nah kita tuh disuruh nyari kadar FeS yang digunakan dalam reaksi tersebut tuh berapa sih? Berapa persen dari ketersediaannya, yaitu sebanyak 4. Next. Nah, di sini kita terus dulu reaksinya. Kemudian kita analisis yang diketahui massa FeS itu 44 gram. Kemudian ada volume H2S-nya yang digunakan dalam reaksi, maksudnya yang dihasilkan dalam reaksi itu 12 liter. Tapi di situ ada kalimat nih, kalau 1 mol H2S itu volumenya 30 liter. Nah, kita pakai volume yang pada keadaan gas lain untuk cari mol yang dipakai di reaksinya itu pakai hukum Avogadro. Itu rumusnya pakai N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Nah, kita misalkan 1 mol H2S di sini itu sebagai N1 dan 30 liternya itu sebagai V1. Kemudian N2-nya, nah kita kan nggak tahu tuh H2S yang dihasilkan dalam reaksi itu berapa mol sih, kan kita nggak tahu. Terus tadi disebutin bahwa terbentuklah 12 liter H2S. Kita masukin di sini sebagai V2. Terus kita coret, ketemu bahwa dalam reaksi tersebut dihasilkan 0,4 mol H2S. Kemudian, karena kita udah tahu mol H2S-nya, berarti kita bisa tahu dong berapa FeS yang ada dalam reaksi tersebut. Nah, ini pakai perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Di sini kan dihasilin H2S, karena kan kalau stoichiometri itu reaktannya mesti habis. Jadi kita bisa pakai perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Nah, di sini dihasilkan 0,4, berarti reaksinya ini 0,4, dan kita bisa tahu kalau perbandingannya di sini kan FeS-nya 1, koefisiennya, kemudian HCl-nya koefisiennya 2, FeCl2 koefisiennya 1, dan H2S itu koefisiennya juga 1. Jadi kita bisa simpulin dong kalau mol FeS-nya itu sama dengan mol H2S karena koefisien yang mereka punya itu sama. Nah, dari molnya di sini kan kita disuruh cari tahu tuh kadar FeS yang dipakai itu berapa. Nah, kita cari tahu massa dari FeS itu. Caranya pakai rumus mol. Rumus mol itu kan ada gram per mr. Nah, karena kita udah tahu molnya, kita udah tahu mr-nya, berarti tinggal kita kaliin mol dikaliin sama mr. Gram sama dengan mol dikaliin mr, maka sama dengan 0,4 dikaliin 88, hasilnya 35,2 gram. Nah, ternyata FeS yang dipakai dalam reaksi itu sebanyak 35,2 gram. Nah, 35,2 gram tuh berapa persen sih dari sediaan FeS yang tadi sebanyak 44 gram? Cara nyarinya persen FeS itu sama dengan 35,2 gram dari 44 dikaliin sama 100%. Hasilnya nanti ketemu 80%. Paham? Atau mau ada yang tanyain? Oke, kayaknya ini terlalu gampang ya soalnya. Ya gimana Kalau ada tadi? yang bingung boleh langsung unmute. Oh iya, benar-benar. Udah ada yang jelas semua. Kalau udah jelas semua, aku next. Yuk, boleh langsung next. Oke. Kak. Oke, aku akan kita akan belajar bareng buat soal nomor 4. Di sini diketahui bahwa ada NaOH, diketahui ada 0,1 mol NaOH dan juga asam cyanida 0,1 mol dengan ketetapan asamnya 4 kali 10 pangkat minus 10. Dan diperoleh volume akhirnya yaitu 100 mili atau sama dengan 0,1 liter. Yang ditanyakan pH-nya berapa. Nah, di sini tadi udah diketahui, langkah pertama itu kita buat reaksinya dulu. Berarti NaOH ditambah dengan HCN akan menjadi produk NaCN plus H2O. Nah, tadi udah diketahui bahwa NaOH itu memiliki 0,1 mol dan HCN juga 0,1 mol. Nah, karena sama berarti pembatasnya adalah 0,1. Sehingga NaOH dan HCN itu habis bereaksi dan yang sisa adalah garamnya.
Nah, karena semuanya habis, maka menggunakan rumus hidrolisis. Nah, rumus hidrolisisnya di sini yang kuat adalah basanya. Berarti kita pakai rumus hidrolisis yang ion hidroksida. Nah, berarti konsentrasi OH- sama dengan akar dari ketetapan asam basa per ketetapan asam dikali konsentrasi garam. Nah, kita kan belum tahu konsentrasi garamnya itu berapa, yang diketahui hanya molnya. Maka dapat dicari dengan rumus konsentrasi garam sama dengan mol per volume. Nah, berarti 0,1 mol per 0,1 liter sama dengan 1 molar. Berarti kita dapat mencari ion OH-nya sama dengan akar 10 pangkat 14 per 4 kali 10 pangkat minus 10 dikali 1 molar sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 3. Berarti pOH-nya adalah 3 min log 5 atau sama dengan pH sama dengan 14 minus 3 minus log 5 sama dengan 11 plus log 5. Nah, di sini ada keterangan bahwa log 5 sama dengan 0,7 sehingga pH-nya adalah 11,7. Tadi di option jawabannya kan nggak ada 11 plus log 5. Nah, kita cari dulu opsinya satu-satu yang hasilnya adalah 11,7 itu yang mana? Maka jawabannya itu 12 min log 2. Oh, ada yang udah, ini gampang sih kayaknya. Aku langsung next aja ya. Nomor 5. Untuk menaikkan pH 1 liter larutan HCl dari 1 menjadi 2, maka massa NaOH yang dibutuhkan untuk menaikkan pH tersebut berapa? Nah, langsung aja yang diketahui tadi adalah volume. Volumenya ada 1 liter untuk menaikkan pH dari HCl dari 1 ke 2. Berarti kita dapat mengetahui bahwa kan ini tadi HCl. HCl kan asam kuat. Berarti rumusnya adalah konsentrasi ion H valensi asamnya. Nah, tadi ion H+, berarti kalau pH-nya 1, ion H+-nya itu sama dengan 1, sama dengan valensi asamnya karena 1, berarti kita langsung tulis molaritas asamnya, berarti ion H+ sama dengan molaritas asam. Nah, berarti dari diketahui molarnya, berarti kita dapat mencari mol dengan cara 0,1 dikali 1 liter tadi sama dengan 0,1 mol. Nah, untuk yang pH yang kedua, pH yang terakhir tadi, ion H+-nya sama dengan 10 pangkat, berarti massa konsentrasi yang kedua sama dengan ion H+-nya sendiri, yaitu 10 pangkat minus 2. Nah, setelah itu, kita buat reaksinya dulu. Berarti reaksinya adalah HCl plus NaOH. Tadi kan yang ditanyakan massa NaOH-nya berapa. Berarti menjadi NaCl plus H2O. Dari ketahuin bahwa HCl di pH awal tadi adalah 0,1. Nah, NaOH-nya kan kita nggak diketahuin apa-apa ajanya, berarti kita misalin X dulu. Nah, ini kan kita nggak tahu X-nya berapa, maka kita pembatasnya juga X. Diketahui hasil akhir untuk HCl sendiri berarti 0,1 minus X, NaOH-nya habis bereaksi, lalu garamnya adalah X. Nah, berarti kita kan tadi diketahui ada konsentrasi HCl yang kedua. Berarti dapat dicari itunya X-nya dengan cara konsentrasi yang kedua sama dengan mol per vol total. Di sini molaritas yang kedua adalah 10 pangkat minus 2 sama dengan mol terakhir hasil dari reaksinya adalah 0,1 min X sama per 1 volumenya tadi 1 liter. Berarti kita dapat mengetahui bahwa X sama dengan 0,090. Nah, kita udah tahu bahwa MR-nya NaOH itu 40. Maka dari hasil data tadi dapat kita cari massa dari NaOH-nya dengan cara rumus mol sama dengan massa per mR. Nah, tadi molnya dari diketahui 0,09 mol sama dengan massa per mR-nya tadi 40. Maka dapat diketahui bahwa massanya itu 3,6 gram. Next. Soal yang terakhir, sebanyak 50 ml larutan SO2
dititrasi dengan larutan KBRO4 0,1 mol menurut reaksi KBRO4 plus 4SO2 plus 4H2O menjadi 4H2SO4 plus KBR. Titik ekuivalen tercapai saat volume KBRO4 yang digunakan sebanyak 50 ml, maka pH larutan setelah dititrasi itu berapa? Kita next. Nah, yang diketahui tadi bahwa KBRO4 itu ada 0,1 molaritas dalam 50 ml, dan juga SO2 yang diketahui adalah 50 ml. Nah, berarti dari yang diketahui, data yang diketahui tadi, kita dapat mencari molnya si KBRO4 dengan cara berarti molaritas dikali volume sama dengan 5 milimol. Setelah itu, kita buat reaksinya. KBRO4 plus 4SO2 plus 4H2O sama menjadi 4H2SO4 KBR. Ini berarti udah setara ya, udah setara. Pokoknya disetarain dulu. Dari ketahuin tadi bahwa mol KBRO4 itu 5, kita tulis 5. Terus berarti karena KBRO4-nya ini udah diketahui, berarti kita bisa nyari yang SO2 dari apa? Dari perbandingan si koefisiennya. Karena dia koefisiennya 4, berarti 4/1 kali 5 sama dengan 20. Nah, berarti dapat kita ketahui bahwa pembatasnya adalah 5. Berarti si KBRO4 habis bereaksi, si SO2 juga habis bereaksi. Nah, ini aku langsung tulis ke valensi ion H+, di sini ada 8 kan ion H+, berarti 8 aku kali dengan pembatasnya sama dengan 40. Maka hasil akhir dari reaksi ini adalah 40 milimol H2SO4. Nah, karena tadi udah aku kaliin dengan si ion H+-nya tadi, ada 8 ion H+, langsung kita cari ke konsentrasi ion H+-nya sama dengan valensi asam dikali konsentrasinya. Karena si H2SO4 sendiri itu tadi 1, maka kita tulis valensinya 1. Terus kali konsentrasinya dapat dicari dengan mol per volume total. Nah, molnya tadi kan 40, volume totalnya berarti 50 dari KBRO4 ditambah 50 SO2 sama dengan 0,4 atau sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 10. Maka pH-nya adalah 1 min log 4. Log 4, 4 ini kan 2 kuadrat. Pokoknya ini dari sifat log, berarti hasil akhirnya adalah 1 min 2 log 2. Ada yang mau ditanyain atau misal aku sama Ipa tadi kecepatan, boleh langsung on mic. Kak, maaf mau tanya. Ya. Yang 8 itu tadi dari mana ya, Kak? 8, ini yang nomor 6 ini? Iya. Oh ya. Yang 8/1. Oh ini. Ini sebenarnya sih caranya nggak cuma ini. Kan ada satu cara lagi, cuman dia rada panjang gitu. Di sini aku nulis 8 tuh dari ion H+. Ion H+-nya 4H2SO4 kan, kalau H2SO4 sendiri kan dia ion H+-nya 2. H2SO4 kan berarti SO4 2 min sama 2H+. Ya kan? Nah, karena dia koefisiennya 4, maka aku kaliin 4. Jadi 4 dikali ionnya H2 tadi kan 2, berarti H2 8 ion H+. Paham nggak? Oke, Kak, paham. Makasih. Oh ya, terima kasih ya. Ada lagi? Yuk teman-teman tanya boleh. Santai aja. Kita belajar bareng, guys. Jadi kayak langsung paham gitu. Kalau malu bisa lewat chat, gak apa-apa. Bisa-bisa. Ayo, ada lagi yang mau tanya? Kayaknya udah pintar semua. Mantap lah. Keren nih. Keren lah. Keren. Atau mungkin teman-teman mau tanya soal di luar materi ini, mungkin mau tanya soal kuliah, gimana sih rasanya kuliah di kedokteran gigi atau farmasi gitu juga boleh kok. Boleh tuh yang mau ke kedokteran gigi tuh tanya Mbak Ika. Yuk, ada yang mau tanya nih, kayak stres nggak di kedokteran gigi atau kayak kuliahnya gimana? Boleh, nggak usah malu-malu. Ayo. Keren dah.
Keren kedokteran gigi. Tuh farmasi juga Mantap. tuh yang suka banget sama kimia, kayak cinta mati sama kimia tuh boleh banget tanya-tanya tentang farmasi. Boleh, ayo langsung unmute. Ini berarti aku stop share nih kalau nggak ada yang tanya. Ada yang tanya nggak ya? Oh, tuh. Ada yang tanya, Kak, nih. Masuk FKG harus jago kimia nggak, Kak? Dari Halo Marsha. Farsya. Nggak apa-apa. Gimana ya? Sebenarnya apa namanya, di FKG sendiri kan aku baru semester 2 ya, itu ketemu kimianya kayak cuma isinya ya biologi gitu, kayak tubuh manusia, terus apa namanya, kayak reaksi-reaksi di tubuh gitu. Tapi ada di semester 2 ada materi yang kayak obat-obat gitu, maksudnya ada kimianya sih, tapi kayak cuma dikit banget kimianya. Nggak harus jago kimia juga kok. Soalnya desainnya juga enak juga, kayak diajarkan gitu. Kalau yang pecinta kimia masuk farmasi. Iya tuh. Kimia full. Kalau farmasi ada jago kimia nggak nih, Mbak Ander? Nggak harus jago-jago, aku juga nggak jago kimia. Cuman kalian ada suka interest sama kimia tuh kayaknya udah cukup deh. Bener banget. Ada yang lain? Aku lihat tuh kalian nggak harus jago di suatu bidang tuh loh, asalkan kalian kuat belajar dan kuat bertahan tuh pasti bakalan bisa kok. Dibawa enjoy aja sebenarnya kalau kuliah. Karena nanti juga bakal banyak teman-teman nanti bisa belajar bareng juga. Terus kalau buat ujian-ujiannya gitu, soal-soal dari cutting gitu, kayak biasanya soalnya nggak jauh-jauh beda juga sih dari tahun ke tahun. Ada yang tanya lagi tuh. Dulu nilai UTBK masuk ke UGM berapa, Kak? Ayo, Mbak Ipah, jawab. Disclaimer dulu ya guys, sebenarnya aku sama Andra tuh masuknya bukan lewat jalur UTBK, kita masuknya lewat jalur SNM. Tapi ya pernah lah nyicipin kayak soal-soal latihan UTBK gitu di les-lesan gitu. Ya udahlah nyicipin dikit. Jadi kalau tuh ada yang tanya. Kalau farmasi full kimia apa enggak? Kebanyakan mata kuliahnya itu kimia. Karena aku juga masih semester 2 ya. Kebanyakan memang mata kuliahnya itu berkaitan dengan kimia. Karena kita juga buat obat, kita harus tahu apa namanya ikatan-ikatan kimianya, rumus-rumus kimianya, kayak gitu. Terus juga sifat-sifat fisiknya juga. Tapi juga di situ di farmasi kita juga ada main biologi sama fisika. Cuman fisikanya tuh cuma dikit sih, cuma dikit kalau di semester ini loh, sampai aku semester 2 ini masih dikit. Dan biologinya itu ya lumayan, cuman yang lebih dominan sih ke kimia kayak gitu sih. Pokoknya kalau kalian suka kimia, farmasi aja. Bener banget. Di FKG juga nggak ada fisika kok. Jadi kalau kalian benci sama fisika boleh banget masuk FKG. Benci fisika. Dan nilai rapot kakak keterima SNM FKG berapa? Berapa ya? Aku ingatnya Rata-rata. cuma pas semester 5 ya. Kalau nggak salah 92,5. Kalau nggak salah. Iya. Keren, udah lupa soalnya. Keren, Pak. Siap. Nggak apa, Dia mau semuanya tanya keren. lagi? Tanya lagi nggak, guys? Buat malam Sabtu nih. Libur kan besok. Daripada nggak kemana-mana kan, sama soalnya. Iya, sering-sering aja jadinya. Kamu lapar ya, Pak? Yang mau tanya-tanya lagi? Yuk, teman-teman. Yuk. Atau tanya nggak FKG, nggak? Tuh malahan. Boleh tanya tuh. Atau mungkin dari kakak-kakak ini bisa bagi-bagi tips gimana sih caranya belajar kimia biar gimana ya langsung nyantol gitu loh. Oh ini bentar-bentar, ada yang nanya. Oh ya. FKG banyak
prakteknya nggak, Kak? Jawab. Wah, sebenarnya kalau info dari cutting itu kayak kemarin waktu semester 1 itu emang udah padat banget prakteknya. Itu praktek di FKG itu ada anatomi, fisiologi, histologi, biokimia, terus itu di semester 1. Nah, banyak prakteknya enggak. Soalnya di setiap semester pasti ada praktikumnya, dan malahan ada yang kayak seminggu emang cuma isinya praktikum doang gitu. Terus buat anak FKG itu yang paling susah praktikum anatomi sih. Soalnya itu kayak kita mempelajari tubuh manusia gitu. Terus karena aku online, jadi apa namanya, kayak lebih susah gitu loh. Soalnya biasanya kalau offline kan kita tahu ya kayak bangunannya tubuh tuh kayak gimana, terus kita bisa tahu teksturnya juga. Tapi kalau offline tuh ya kita cuma bisa lewat apa laptop doang, jadi kita nggak bisa lihat teksturnya tuh, bedainnya juga lumayan susah. Ada kalau udah naik ke semester-semester atas tuh udah menjurus prakteknya tuh udah ke kayak yang bikin apa cetakan gigi pakai alginate gitu-gitu. Nih, Indra, ada yang tanya, maaf Kak, kalau boleh tahu untuk masuk farmasi kemarin ranking berapa Kak? Farmasi. Kan aku lewat jalur senam PTN ya. Rankingnya apa aku udah rada lupa dari keseluruhan siswa itu berapa. Cuman kalau dari yang aku urutan ke berapa dari teman-teman yang milih ke farmasi sih, aku urut, kalau nggak salah ya, aku juga rada lupa. Aku urutan ke 5 kalau enggak 4. Jadi dia nggak terlalu atas juga rankingku. Jadi apa sih ya? Karena kalau kalian khususnya mau ke UGM sih, yang udah aku amatin, kalau apalagi kita misalnya domisili Jogja juga untuk senam PTN juga ya cukup lah buat kalian mau masuk senam PTN. Ya benar banget. Soalnya sebenarnya SNMPTN itu juga sama, cuma kayak bejo-bejoan gitu. Iya benar. Semangat aja buat kalian fokus. Berdoa selalu. Ada yang tanya lagi nih. Izin bertanya Kak, kalau farmasi harus lanjut apoteker atau S2? Ya, farmasi, khususnya farmasi UGM. Kan nanti profesinya apoteker ya. Kalian kalau misalnya mau jadi apoteker, itu kalian harus lanjut profesi 1 tahun. Nah, apa namanya, kalau misalnya S2, itu nggak harus. Nah, kalau misalnya S2 itu biasanya kalau yang mau ngambil S2 tuh biasanya dia uh, mau jadi dosen atau peneliti, kemudian lanjut nanti S3. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian cuma pengen jadi apoteker, ya biasanya stuck aja di apoteker udah sampai lulus apoteker gitu. Kalau misalnya dia nggak ngambil apoteker, cuman sarjana aja, nanti dapatnya S-Pharm, dan S-Pharm itu menurut aku tuh eman-eman tuh loh, karena nanti kalau di lapangan kerja, S-Pharm itu dia akan di bawahnya apoteker. Jadi kalau S-Pharm itu cuman istilahnya tenaga apa ya, tenaga kefarmasian yang dia tuh nggak ada hak buat istilahnya kayak apoteker itu loh, nggak seluas apoteker haknya. Jadi kalau misalnya udah masuk ke farmasi, harus gitu sih, ya bukan harus sih, lebih baik kalian ambil profesi kayak gitu. Sama juga kalau di FKG juga ada apa namanya kayak lanjut profesi gitu. Kalau di FKG kurang lebih 2 tahun buat dapat gelar DRG-nya, biar kita bisa praktek gitu. Sharing-sharing tentang tugas-tugas di perkuliahan dong Kak. Siapa dulu nih? Ada Under dulu, Under. tugas-tugas di perkuliahan. Semester 1 itu sih. Kita kalau dari farmasi, dari praktikum ya, semester 1 ada 3. Dan salah satunya tuh ada anatomi fisiologi itu dari Fakultas Kedokteran Umum, dari FKKMK dosennya. Jadi kita ada dokter yang ngajar. Terus yang kedua ada praktikum farmasi dasar. Itu laporan praktikumnya itu harus dikumpul pada saat
jam itu juga. Jadi ya itu crowded gitu lah waktunya. Nah, selain selain praktikum itu ya kayak PR waktu SMA kayak gitu sih. Presentasi ada, tugas-tugas PR suruh ngerjain tugas-tugas gitu juga ada. Kayak gitu sih. Ya hampir sama kayak SMA sih tugas-tugasnya. Cuma mungkin ditambahin laprak yang mungkin lapraknya itu tergolong baru sih buat maba gitu. Kalau untuk kuliahnya sendiri sih sama aja sih kayak sekolah, tugas-tugas PR-PR gitu sama. Untuk semester 2 ini kalau di farmasi kita ada praktikum setiap hari. Jadi hari Senin sampai Jumat kita ada praktikum dan lapraknya juga ada 5 juga berarti. Dan kuliahnya kalau semester 2 ini ada itu sih, ada senggang daripada semester pertama karena semester 2 ini juga praktikumnya ada 5 sendiri. IPA. FKG sendiri tuh nggak jauh beda sih sama farmasi. Kemarin di semester 1 tuh emang semester paling berat sih buat kayak laprak-lapraknya gitu. Kayak pernah ada deadline laprak tuh 4 hari berturut-turut, dan kalau laprak di FKG itu tergolongnya berat sih, soalnya kita harus nyari daftar pustaka. Kalau textbook tuh maksimal 10 tahun ke sini, terus kalau jurnal itu maksimal 5 tahun. Nah, karena kita online dan mungkin kakak-kakak asisten dosennya tuh takut kalau kita plagiat. Nah, kita tuh disuruh itu apa namanya, nge-highlight textbook yang kita pakai, terus kita fotoin tuh satu-satu, kalau nggak di screenshot, terus kita cantumin di lapraknya. Nah, itu sih yang paling berat menurutku. Terus kalau buat yang kuliah tuh Farmasi nggak di berat. FKG, kalau di FKG jarang banget dosen yang ngasih tugas, nyampein materi, terus ya udah jarang banget sih yang ngasih tugas. Terus kalau tugas lainnya tuh kayak ini diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok tuh nanti kalau di FKG itu bakal dikasih kayak skenario kasus gitu kan. Terus nanti per kelompok tuh disuruh bikin jalan apa ya, kayak alur fisiologisnya atau apa namanya, kaitan-kaitannya sama skenarionya itu. Nah, nanti itu tugasnya ada bikin PPT, terus bikin laporan. Iya, cuma itu doang sih. Sebenarnya yang banyak tuh lapraknya sih. Ini ada yang jurnalnya dan dapusnya ada yang harus berapa buku gitu atau bisa lewat Google Scholar, Kak. Oh, kalau buat tes berapa sih? 5 apa 3 ya? Agak lupa. Terus kalau apa namanya? Jurnalnya itu boleh pakai Google Scholar. Tapi Google Scholar-nya itu ya itu tadi syaratnya harus 5 tahun. Jaraknya 5 tahun dari 2020 kalau angkatanku gitu. Udah sih gitu. Oke. Keren-keren nih, Mas Oke, Ko. sudahin Kayak- aja nih ya berarti kita. Udah Ya. jam Dan 8.45. Dan teman-teman kayaknya juga antusias banget ya dilihat dari pertanyaan tadi yang banyak banget. Kayak pada tertarik banget. dengan kedokteran gigi dan juga farmasi. Jadi semangat ya untuk teman-teman semua karena ada ditungguin kakak-kakaknya di UGM. Oke, karena ini udah mau jam 9, di mana mau selesai, saya kira sampai sini dulu. Tapi sebelumnya kita foto dulu ya. Jadi untuk teman-teman semua bisa on cam dulu. Yuk on cam. Yuk on cam, guys. Oh iya, sebelumnya aku sama Andra minta maaf ya kalau misalnya tadi waktu ngejelasin mungkin kurang jelas atau kecepatan atau Ya. soalnya kurang hot gitu. Aku minta maaf banget. Semoga dengan kesempatan bisa lebih baik lagi. Oke. Semangat terus semua. Ya. Yuk on Oh iya, cam. nih ada yang tanya kalau PPT-nya tadi boleh di-share nggak nih, Mbak Nadia? Oh ya, untuk PPT-nya nanti bakal di-share. Jadi teman-teman tunggu aja infonya dari Pinter Bareng. Oke. Sip-sip. Oke, ini masih ada mau on cam atau enggak? Yuk on cam dulu. Yuk pada on cam yuk.
Oke. Oke, hitungan 3 pada ini ya, pause ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. Ayo pose guys, bebas. 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya. Makasih semua. Makasih ya yang udah join. Jangan kapok belajar di Pinter bareng ya. Oke, oh iya sebelum Minta ditutup. maaf ya guys kalau misalnya tadi ada kesalahan. Oke, sebelum ditutup, jadi nanti teman-teman semua diminta untuk mengisi link feedback yang akan dibagiin di sini dan juga nanti dibagiin di grup. Dan jangan lupa untuk follow juga IG dan Twitternya dari Pinter Bareng @pinterbareng_id, di mana nanti sana bakal banyak banget informasi yang dibagiin, termasuk PPT yang di-sharing. Dan terima kasih ya untuk hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya dan tetap semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Ya semua. Semangat. Tunggu lagi ya besok kalau ada jadwal lagi. Oke.